Semalam suaminya papa ke pasar dan katanya dia minta dibikinin makanan buat anak yang paling bungsu. Berhubung aku ikut dan sambil lewat, ternyata aku ngeliat bahan yang satu ini dan katanya bisa diolah jadi makanan yang enak banget. Terus akhirnya aku memutuskan buat masukin bahan ini ke dalam mesin tipis kayak gitu dan aku celumin ke dalam air. Pas aku aduk-aduk, ternyata ini tuh beneran jadi banyak banget kalau dipotong sampai tipis-tipis. Bahan yang super cantik ini tinggal aku pisahin aja dari airnya, terus aku tumpuk ke dalam satu tempat. Terus ini aku kukus kurang lebih selama 15 menit dan ini hasil yang udah aku kukus ya, tinggal aku hancurin aja sampai bentuknya halus. Supaya prosesnya lebih mudah, ini bahannya aku bakal pindahkan ke dalam tempat yang lebih lebar, terus tinggal aku ratain aja. Siapkan cetakan, terus tinggal kita tekan-tekan aja adonannya sampai masuk ke dalam. Kalau udah tinggal kita keluarin. Cetakan ini opsional ya guys, kalau kalian punya kalian boleh pakai. Caranya tinggal ditekan-tekan aja sampai adonannya keluar kayak sosis, terus tinggal aku taburin aja pakai tepung terigu yang udah aku adonin. Dituang hingga merata ke seluruh adonan. Setelah itu aku bakal ambil salah satu adonannya seberat 100 gram, masukkan ke dalam tepung yang kering. Setelah itu aku udah siapkan satu buah gelas sugar baby dan ini bakal aku sulap isinya menjadi tepung terigu. Setelah itu aku balur ke semua adonannya sampai tertutup ya. Kalau udah kayak gini, waktunya tinggal aku masukin ke dalam mesin. Campurkan dengan satu butir telur, terus cangkangnya bakal aku sulap menjadi 5434 butir gula pasir, dan tisu ini bakal aku rubah lagi menjadi vermipan sebanyak setengah sendok teh. Masukkan 250 gram tepung terigu dan juga 150 ml air dingin. Giling adonannya sampai kalis. Kalau udah bakal aku tambahkan 45 gram margarin dan terus kita ulenin lagi sampai bisa terangkat kayak gitu ya. Bagi-bagi adonan masing-masing menjadi 25 gram. Setelah itu aku bakal simpan dan aku bakal pipihkan. Kalau udah, kalian bisa pindahkan adonan ke dalam tempat yang tertutup seperti ini. Tunggu hingga mengembang kurang lebih selama 20 menit. Sambil nunggu aku bakal siapkan satu balok coklat. Terus aku juga udah bakar cetakan yang berbentuk segitiga, tinggal aku tempelin aja di atas coklatnya. Kalau udah terbentuk, ini cita-cita aku udah tercapai guys. Waktunya tinggal aku iris-iris aja sampai semuanya hancur. Lelehkan coklat sambil nunggu. Aku mau kasih tahu premium feeding set 4-in-1 dari Sugar Baby dengan bahan polipropilen food grade, tebal dan aman. Desain pinggiran tidak tajam, aman untuk anak. Terdiri dari piring dengan sikat pemisah, mangkok dengan bagian bawah anti slip, gelas ergonomis, dan sendok dengan sensor panas. Nah, buat adonan yang sebelumnya udah aku kembangin, tinggal aku goreng aja. Ini apinya nggak terlalu gede supaya nggak gosong ya. Terus tinggal kita balik-balikin aja kayak gini. Kalau udah mateng, waktunya tinggal aku angkat dan aku pisahkan dari minyaknya. Tiriskan sampai dingin. Kalau misalnya udah dingin, aku juga udah siapin coklat yang sebelumnya udah aku masukin ke dalam plastik segitiga. Masukkan coklat ke dalam roti goreng. Setelah itu tinggal aku jajarin aja di atas piring dari Sugar Baby. Sajikan di atas kursi Sugar Baby super cair 6-in-1 yang hadir dengan 6 fungsi kursi: kursi makan tinggi, kursi balita, kursi belajar plus meja, kursi duduk tinggi tanpa sandaran, kursi dewasa, kursi belajar tanpa sandaran plus meja, BPA Free standar keamanan Eropa EN 14988, cushion kulit sintetis dan cushion dengan fan print khas Sugar Baby. Lihat ini, mereka adalah menantu-menantu ikan duyung. Pak RT sengaja membawakan ini supaya aku bisa tersenyum kembali. Setelah beberapa hari ini Pak RT meninggalkan aku pergi ke luar kota. Jujur saja perasaanku langsung senang, tapi sekaligus merana karena harus berdiam lama di dalam dapur. Melihat ikan-ikan branded ini, ibu mertuaku langsung tersenyum senang. Sebab ibu mertuaku selalu tahu barang-barang yang sangat berharga dan mahal harganya. Dengan pemberian semehong ini, niscaya ibu mertuaku bakal tersenyum bahagia seharian. Hidupku pasti akan tenang seharian ini dan pastinya akan terhindar dari tatapan sinis mertua tiri. Daging-daging ikan ini aku jadikan adonan yang aku campur dengan bahan tepung tapioka dan aneka bumbu serta satu butir anak ayam. Perhatikan cara membentuknya. Di sini adonannya memang sangat-sangat lembek dan aku dibantu dengan adanya tepung tapioka yang aku gunakan untuk melumuri pinggiran pempek ini. Jangan menggunakan tepung tapioka ini untuk memadatkan adonan. Tepung yang berserakan ini hanya Lihat ini, mereka adalah... Pagi-pagi banget Rehan membawakan aku 2 induk ayam yang sangat-sangat montok. Supaya induk-induk ayam ini nampak cantik, langsung aja aku kasih skincare berwarna hijau. Dan supaya makin menarik, aku suruh mereka berendam di dalam kubangan batu-batu dari kutub selatan. Udahan ya ayam, ayo kita ke tempat lain. Pagi-pagi banget Rehan membawakan aku 2 induk ayam yang sangat-sangat
Seneng banget ya kalau kita masak makanan kesukaan, apalagi sambil ditemenin lagu kesukaan. Udah pasti bakalan semangat masaknya. Tapi akhir-akhir ini aku lagi seneng banget masak sambil dengerin radio. Berasa nostalgia aja waktu zaman muda dulu siaran di beberapa radio yang pastinya banyak banget suka dan dukanya. Kalau ngomongin yang bahagia-bahagianya sih, yang pasti punya banyak pendengar yang tentunya jadi penggemar kita juga. Yang sampai sekarang masih jadi momen teristimewa adalah bisa membawa pendengar ke radio sambil siaran bareng. Dan mereka juga cerita kenapa bisa seneng dengerin radio, bahkan seneng juga sama penyiarnya. Yang bahkan dulu juga pernah ngerayain ulang tahun bareng pendengar setia yang kebetulan ulang tahun di bulan yang sama. Apalagi bisa dapat perhatian dan kasih sayang dari pendengar yang setiap jamnya siaran selalu standby dengerin kita siaran. Dan gak lupa mereka juga selalu request lagu dan salam-salam spesial buat keluarga, teman, juga penyiar favoritnya. Pastinya bikin kita sebagai penyiar merasa dihargai dan disayang oleh pendengar. Perasaan bahagia itu datang dari pendengar yang seneng kalau lagu favorit mereka kita putarkan. Walaupun cuma hal sederhana, tapi mereka seneng banget. Gak jarang kita ngobrol on air juga buat ngobrolin topik pembahasan atau sekedar request lagu dan salam sapa. Berasa lebih deket banget sama pendengar. Gak bakal ada habisnya sih kalau bahas yang bahagia-bahagianya sebagai seorang penyiar yang punya pendengar setia. Tapi gak jarang ada dukanya juga. Mungkin bagi sebagian orang yang terlalu fanatik, ada yang bahkan sampai membuat penyiar was-was. Kalau dulu masih zamannya SMS, pernah ada pendengar yang sampai terus-terusan ngirim SMS dengan kalimat yang mengganggu. Gak cuma sekali dua kali, tapi hampir tiap jamnya siaran selalu diganggu dengan kalimat-kalimat yang bikin penyiar merasa gak aman. Mungkin memang fanatik, tapi selama gak terlalu mengganggu, kita juga berhak kok untuk mengabaikannya. Karena yang diabaikan biasanya lama-lama akan capek dengan sendirinya. Jadi cukup pikirin yang bahagia-bahagianya aja. Aduh, jadi curhat panjang lebar gini. Oke deh, sekian kisah suka dan duka selama jadi penyiar. Dan buat kalian